Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5A. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik yaitu tema 5C, subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Kedua, membuat iklan. Ketiga, menyimpulkan isi iklan. Keempat, bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Kelima, menjelaskan alat musik tradisional. Keenam, keberagaman makanan tradisional. Anak-anak, sekarang kita mempelajari menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalian telah mempelajari saluran pencernaan pada pembelajaran sebelumnya. Untuk diingat kembali, saluran pencernaan adalah alat atau organ yang dilalui oleh makanan, seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, serta anus. Pengertian kelenjar pencernaan yaitu organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan. Misalnya, enzim pencernaan. Zat-zat tersebut digunakan untuk mencerna makanan dalam proses pencernaan. Berikut adalah kelenjar pencernaan manusia beserta zat-zat yang dihasilkan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut dihasilkan enzim pialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kedua, hati. Di dalam hati dihasilkan cairan empedu. Fungsi cairan empedu untuk memecah lemak dan menetralkan racun. Ketiga, lambung. Di dalam lambung dihasilkan yang pertama, pepsin, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kedua, enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu. Dan yang ketiga, asam klorida. Fungsinya membunuh kuman dan melarutkan makanan. Selanjutnya yang keempat, pankreas. Di dalam pankreas dihasilkan enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian tripsin, fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Membuat iklan. Hal yang harus kalian ketahui saat membuat iklan. Yang pertama, menentukan kata kunci sesuai topik iklan. Kedua, pilihlah kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Ketiga, susunlah kata-kata tersebut menjadi kalimat persuasif, yaitu mengajak. Keempat, pastikanlah sasaran dan tujuan iklan jelas. Kelima, pastikanlah informasi dapat dipahami pembaca. Keenam, gunakan huruf yang mudah dibaca. Ketujuh, pastikan tulisan atau informasi penting ditulis lebih besar dari huruf lainnya. Kedelapan, pilih warna yang terang atau kontras dengan gambar belakang. Dan yang kesembilan, tambahkan gambar pendukung. Anak-anak, berikut ini skema sederhana untuk pembuatan iklan.
Yang pertama, judul. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Biasanya dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Kemudian, selanjutnya subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Kemudian, isi iklan. Biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Selanjutnya, komposisi warna. Agar iklan menarik, maka komposisi warnanya juga harus dibuat semenarik mungkin. Dan yang terakhir, gambar. Jadi, berikut ini merupakan skema sederhana dalam membuat iklan. Menyimpulkan isi iklan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan iklan, yaitu pertama, perhatikanlah iklan dengan seksama. Kedua, tentukan tema atau topik berdasarkan gambar iklan. Ketiga, catat unsur-unsur iklan, meliputi kata kunci, pernyataan atau kalimat iklan, gambar, sasaran iklan, dan isi iklan. Dan yang keempat, sampaikanlah unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Selanjutnya, bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Biasanya dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Berikut ini contohnya. Maracas. Dengan digoyangkan, cara memainkannya gendang, dimainkan dengan cara dipukul, triangle, dimainkan dengan cara dipukul, klarinet, dimainkan dengan cara ditiup, tamborin, dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan, menjelaskan alat musik tradisional. Berikut ini contoh alat musik tradisional. Yang pertama, kecapi. Berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan dipetik. Yang kedua, sasando. Berasal dari Nusa Tenggara Timur dan cara memainkannya dengan dipetik. Ketiga, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkannya dengan cara digoyang. Selanjutnya, gendang. Gendang berasal dari Jawa Tengah, dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, berikut ini aramba. Aramba berasal dari Sumatera Utara dan dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, serunai. Asalnya dari Nusa Tenggara Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, rebab. Rebab berasal dari DKI Jakarta, dimainkan dengan cara digesek. Dan yang terakhir, gambus. Berasal dari Riau, dimainkan dengan cara dipetik. Anak-anak, selanjutnya kita mempelajari keberagaman makanan tradisional. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki beragam budaya di setiap daerahnya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas. Salah satu ciri khas dari provinsi-provinsi di Indonesia adalah makanan tradisional. Berikut beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia, bahkan tidak asing lagi bagi kalian, dan kalian sudah mencobanya. Yang pertama, empek-empek yang berasal dari Sumatera Selatan. Kedua, rawon dari Jawa Timur. Ketiga, coto dari Makassar.
Kemudian ayam betutu dari Bali. Selanjutnya lemper pengkang dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir papeda dari Papua. Siswa kelas 5A, setelah menyimak materi yang tadi Ibu jelaskan, kalian diharap mengerjakan latihan tematik. Di sini ada 5 buah soal, dan jawabannya ada di tayangan sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian, dan soalnya tolong ditulis ya. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, boleh kalian tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp atau telepon ke Ibu. Selamat bekerja siswa kelas 5A. Tetap semangat ya untuk kalian semua. Salam sehat. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.